Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus 2 terduga penyalahgunaan narkoba di kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat Polda Sumatera Utara. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak begini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Kebayang gak sih, kita ngajakin teman untuk mabar game online, tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba ngegas gak jelas cuma gara-gara hal sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya loh. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya tubuh jadi lebih gampang terserang virus. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba? Banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan gak punya teman. Jadi mereka gak punya tempat curhat saat stres. Jadi hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan gitu. Banyak loh teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa bikin badan kita jadi lebih bagus bentuknya. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa membantu kita berkonsentrasi. Nah, kita bisa ngelakuin sesuatu untuk membantu teman kita itu dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita sendiri apa adanya. Salah satu alasan utama banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Kita harus bisa cinta sama diri kita sendiri, karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Ini obat apa? Ini buat supaya lo percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau ini. Ini buat lo. Udah begitu. Aduh.
Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan yuk nak. Angga. Lihat tuh. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Angga makan dulu. Angga, ada yang tinggal. CS kita lanjut terus. Ini dong nongkrong buat kita ya enggak? Angga? Bu, Angga minta uang dong buat uang ngekos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Angga, Bu. Ini punya teman Angga. Hei, lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Masuk. Akhir-akhir ini bengkel Bapak sepi deh. Tapi yang ngebantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya. Senjatanya dijual Mbak. Oh iya Bu dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus boleh dicoba kok Bu ya. Berapa harganya Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana? Angga, apa-apaan Angga? Menjadi apa? Bangun. Udah sebagai. Enggak. Sadar nggak? Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita.
Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka.